tidak berputus-putusan, bersalam-salaman, bermaaf-maafan dalam satu nada, satu seruan, satu azam dan tikad, menjadi lambang tanda tunduk di bawah kekuasaan Rabbul Alamin. Pada hari ini kita umat Islam disuruh seluruhnya diperintah oleh Allah supaya bertakbir, bertahmid, berselawat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu sempurnakan puasa dan hendaklah kamu mengucap takbir di atas segala pemberian dan petunjuk kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna hari ini, marilah kita ikut jejak langkah Rasul, mengisikan luang hari-hari raya. Rasulullah telah mengisikan luang hari raya dengan bermacam-macam amalan. Di antaranya menghubung silaturahim sesama umat Islam. Islam memang menggalakkan dan memberi perangsang agar umat Islam sentiasa mengerat tali persaudaraan. Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yuwaddu lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah." Siapa yang mahu umurnya panjang, rezekinya murah, hendaklah ia berbakti kepada Allah dan hubung silaturahim. Ziarah menziarahi, beramal mesra mengikut batasan, mengucap ucapan tahniah, berhari raya, menziarahi kubur, mengirim hadiah dan sebagainya adalah ciri-ciri menghubung silaturahim. Maka pilihlah mana-mana satu yang mampu kita laksanakan supaya peluang dan kehendak-kehendak silaturahim itu dapat kita wujudkan pada hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari kita bergembira, berhari raya, tapi kita jangan lupa di sisi lain warna-warni kehidupan umat Islam bermacam-macam. Ada saudara-saudara kita yang dibunuh di pagi hari raya. Seperti pada bulan Ramadan yang lalu, 45.000 kaum muslimin telah dibunuh di Myanmar. Dan sampai hari ini tidak ada pembelaan yang sepatutnya. Jadi harga silaturahim yang hendak kita bina bukanlah sekadar untuk hanya menziarahi kepada keluarga, tapi sepatutnya ada segulungan kita berhari raya menziarahi keluarga-keluarga yang telah terbunuh, yang masih hidup, untuk menguatkan silaturahim sesama umat Islam. Seperti pada hari ini ada saudara-saudara kita yang berhubung silaturahim dengan umat Islam di Gaza. Ada sebuah kumpulan yang berangkat ke Gaza, berhari raya di sana, bersilaturahim dengan mereka. Ini adalah sebuah pernyataan membuktikan satu keinginan yang kuat kepada saudara-saudara kita dari negara kita ini untuk mempereratkan silaturahim dengan saudara-saudara kita yang sedang terkepung di pinggir negara Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Maksudnya, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan jiran. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamu. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap perkara-perkara benar, perkara-perkara yang baik, tidak bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sebagai umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa. Dan takwa itu berasaskan kepada keimanan. Maka marilah sama-sama kita tingkatkan iman
dan memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping menghayati ajaran Islam dengan menundukkan nafsu, menundukkan anggota, menundukkan harta dengan mengikut tata cara yang telah digariskan oleh Allah. Semoga kita digolongkan dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam agama sejagat. Islam menggariskan sistem kehidupan umatnya berasaskan wahyu, bukan akli, dan syariat yang jelas. Di samping mengambil kira fitrah dan kehendak tuntutan kemanusiaan yang pastinya menjamin kehidupan yang sempurna dan menjana kemantapan dari dalam menjalani aktiviti sehari-harian, bermula daripada persiapan jiwa sehinggalah kepada soal-soal kehidupan. Islam meletakkan asas agama yang bertunjangkan kepada rukun Islam. Ciri-ciri yang terdapat dalam rukun Islam itu sendiri sudah cukup mentarbiah umat untuk menjadi mantap dan kukuh mendepani hidup mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Telah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, yaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadat yang menjurus ke arah menundukkan hati agar akur dengan kewujudan Allah, keesaan dan kesempurnaan sifatnya dan kerasulan nabinya. Setiap umat Islam yang meletakkan asas syahadah sebagai teras dan tunjang dalam kehidupan pasti akan menundukkan hatinya dengan mempercayai serta yakin dengan hukum dan syariat Allah. Justru melaksanakan dengan penuh ikhlas tanpa rasa terpaksa. Syahadah adalah anak kunci pada agama. Tanpa syahadah tidak terbuka pintu agama. Kalimah syahadah ini bagi kita yang sudah keturunan Muslim tak terasa harganya begitu mahal. Saya pernah bertanya kepada seorang padri, pastor yang telah memeluk agama Islam. Sewaktu dia menjadi padri dan pastor, dia seorang kaya, mewah dengan segala kemudahan yang diberi oleh Vatikan. Tetapi setelah menjadi Muslim, dia menderita, hidup miskin. Maka saya bertanya secara jelas kepadanya, kenapa kamu jadi bodoh begini? Tinggal kesenangan dengan agamamu, dan kau pindah kepada agama kami dengan mengucap syahadat hanya sekali dan menanggung derita yang panjang. Dia jawab, Ustaz, kau tahukah bagaimana susahnya kepala aku memikirkan Tuhan itu tiga dalam satu? Setelah bertahun-tahun mencari rumus matematik, tidak ada jawaban. Aku menjadi stres bagaikan anak gila. Tetapi akhirnya aku dapat jawaban yang jelas dari kalimah la ilaha illallah. Maka aku pindah kiblat. Ku tinggalkan salib dan ku pindah kepada kalimah la ilaha illallah. Dan ku tanggung derita ini dengan penuh bahagia karena hatiku lapang dan kenal Tuhanku. Jadi bagi seorang yang tinggalkan agama syirik, tinggalkan salib, Tuhan tiga dalam satu, kepada kalimah la ilaha illallah, dia tahu harganya begitu mahal. Tapi orang yang berketurunan Islam, kadang-kadang kita ucap beribu-ribu kali kalimah la ilaha illallah, kurang terasa itu, karena kita tidak melalui penghijrahan yang luar biasa seperti padri tersebut. Rukun Islam yang kedua ialah salat di waktu sehari semalam, yang menjurus ke arah menundukkan segala anggota tubuh badan manusia, tidak mengenal pangkat, keturunan dan bangsa. Semuanya wajib melakukan dengan tata cara yang sama, bacaan yang sama dan waktu yang sama. Salat tidak membedakan antara laki dan wanita. Pendek kata, setiap umat Islam pasti menundukkan anggotanya ketika salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga harga salat. Kadang-kadang bagi kita yang telah lama Islam, kita telah merasa sebagai satu kebiasaan semata-mata. Tetapi tanyalah kepada satu orang yang baru hijrah daripada kekufuran, datang kepada Islam. Sekali sujud sangat mahal baginya, karena dia tahu untuk meletakkan dahi seorang kafir ke atas tanah, ke atas tempat kaki berpijak bukan mudah. Kedegiran orang kafir sama dengan kedegiran iblis. Dia merasa bahwasanya apabila dia telah meninggalkan agama kufur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu beban di dalam dirinya, yaitu beban kedegiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukun Islam yang ketiga ialah puasa di bulan Ramadan, yang menjurus ke arah menundukkan nafsu. Dengan berpuasa, Islam menggariskan tata cara yang lengkap ke arah mendidik nafsu, agar sentiasa mengikuti lunas syariat dan membendung nafsu, agar sentiasa suci dan bersih daripada kemaksiatan jiwa. Malah lebih dari itu, menerjemahkan sifat kehambaan yang sebenar, walaupun dilengkapi dengan tuntutan nafsu. Puasa bagi kita, seorang Muslim hanya datang melalui bulan Ramadan. Tapi bagi setengah orang yang bercita-cita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi ditambah dengan sunat 6 hari setelahnya, yaitu puasa Syawal. Dan ada yang puasa Daud selang 1 hari, dan ada yang berpuasa secara Nabi Muhammad. Waktu dia kuat banyak puasa sampai 3 bulan, tapi di waktu lain dia makan dan tidak berpuasa. Dan ada sebagian orang yang saya pernah temui berpuasa selama berpuluh-puluh tahun, yang hanya berbuka pada hari haram, yaitu 2 hari tasyrik, 2 hari Aid dan 3 hari tasyrik. 5 hari saja dalam 1 tahun dia tidak berpuasa. Dia mencapai satu makam darjat yang tinggi dengan ketajaman mata hati yang luar biasa. Bagi mereka yang seumpama ini telah menempuh pengalaman-pengalaman rohaniah yang tinggi. Oleh sebab itu, sesiapa yang ingin untuk mencapai tempat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah puasanya. Bukan hanya sekadar puasa wajib, tapi ditambah lagi dengan puasa sunat. Bukan sekadar puasa saja, tapi ditambah dengan memuasa diri daripada berbuat maksiat. Rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat, yang menjurus ke arah menundukkan harta. Harta jika tidak ditundukkan akan menyebabkan pemilik lupa daratan dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih daripada menyembah dan terus bertuhankan kepada kesenangan hidup sehingga bila-bila. Maka apabila ia berzakat, ia berjaya menundukkan hartanya agar mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dunia pada hari ini ada 2 sistem yang mengatur manusia, yaitu sistem komunis dengan dasar sosialisnya, sistem demokrasi dengan dasar kapitalisnya. Sistem komunis dengan dasar sosialisnya, kononnya harta itu dikumpul dan dibagi sama rata, tapi dalam kenyataannya terjadi penyelewengan yang luar biasa, sehingga menindas golongan rakyat, golongan proletar, dan mengenyangkan golongan atasan. Akhirnya terjadi pemberontakan besar di Rusia dan menumbangkan komunis. Pada hari ini sistem komunis sudah lumpuh. Tapi manusia telah lari kepada sistem kapitalis dengan politik demokrasi. Dalam sistem demokrasi, manusia adalah jadi Tuhan, yaitu manusia yang menentukan hukum. Dan dasar keuangan mereka, orang yang ada modal boleh mengambil keuntungan semau-maunya. Akhirnya menjadi satu pihak kaya raya, satu pihak papa perdana. 2 sistem ini telah mengatur dunia lebih 1 abad, yang menyebabkan hancur ekonomi dunia. Pada hari ini kita dapat lihat runtuhnya ekonomi Eropa. Kita kagum melihat kemajuan Eropa. Tapi tahukah para jamaah yang dirahmati Allah, dalam minggu-minggu ini ada seorang gubernur jadi perompak di Spanyol, karena banyak rakyat yang miskin dan tak cukup makan, tak cukup tempat tidur, tempat tinggal, lagi pula kalau dingin tak ada cukup pakaian. Dia pergi di depan pasar-pasar raya, dia suruh orang